Menilai perasaan seseorang tidaklah semudah yang kita kira. Terkadang tindakan gegabah kita dapat melukai hati orang lain. Banyak orang seringkali menilai perasaan orang lain dengan hanya melihat dari luar. Namun, perlu diingat bahwa setiap orang memiliki kisah hidup dan perjuangannya masing-masing. Perasaan seseorang adalah sesuatu yang sangat pribadi dan berharga. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan bijaksana dalam menilai dan menghargai perasaan orang lain. Terkadang kita tidak menyadari betapa berharganya perasaan seseorang hingga kita meremehkannya atau menilainya secara tidak tepat. Kita perlu belajar untuk lebih peka dan empati terhadap perasaan orang lain. Menilai perasaan seseorang dengan tergesa-gesa bisa membuat kita mengambil kesimpulan yang salah dan merugikan semua pihak. Mari belajar untuk memberikan ruang dan pengertian kepada orang lain. Kita bakal bahas lebih lanjut topik ini, so stay tune on Let's Talk. Kita bakal memulai topik ini dengan cerita dari salah satu teman kita yang berbaik hati menceritakan ini untuk pelajaran bagi semua. Jadi teman kita ini sebut aja namanya Acep. Acep adalah orang yang saat di bangku SMP itu dingin banget, cool banget. Kalau ke cewek tuh nggak ngotak. Hingga akhir kelas 2 SMP, Acep menerima sebuah DM dari seorang perempuan yang mengaku satu SD dengan Acep. Sebut aja nama perempuan tersebut adalah Wati. Awalnya, Acep yang dingin banget ini tidak menghiraukan pesan-pesan dari Wati. Ia anggap sebagai angin yang numpang lewat aja. Ia memilih untuk mendiamkan pesan-pesan dari Wati, walau Wati tetap intens membalas story-story milik Acep. Hingga datanglah masa-masa COVID yang terjadi saat akhir dari masa kelas 3 SMP, semua orang memakai sosial media untuk berhubungan. Discord, DM Instagram, WhatsApp, Telegram, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Maka datanglah celah yang akhirnya membuat Acep jatuh pada genjutsu milik Wati. Yang awalnya Acep hanya iseng membalas DM dari Wati, kini ia terpesona dan tersihir oleh persona baik hati dan rendah hati milik Wati. Sikap Wati yang fast respon, selalu nyambung kalau diajak ngobrol, selalu feel di jam berapapun, menerima segala macam jenis jokes Acep yang terkadang absurd dan tak pernah marah kepada Acep. Waktu berlalu begitu cepat. Acep bukan teman biasa lagi, pikirnya. Bagaimana tidak? Ia tahu hampir segala hal tentang Wati, bahkan hingga penyakit yang dideritanya. Hingga fakta menyakitkan bahwa Wati sempat menyukai salah satu bestinya Acep. Acep tahu betul bahwa ia tidak berhak cemburu. Ia bukan siapa-siapa untuk Wati. Hingga datanglah masa-masa pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan. Saat itu, Acep dan Wati duduk di bangku kelas 2 SMA dan sama-sama menjadi anggota OSIS. Begitu banyak cerita yang ditukar melalui DM. Yang dulunya Acep menggunakan gua elu untuk berkomunikasi dengan Wati, kini ia merasa hal itu terlalu kejam untuk wanita sebaik Wati. Akhirnya ia menggunakan aku kamu. Yang dulunya minta nomor WA aja gak berani, kini ia mulai teleponan di waktu malam, 2 jam, 1,5 jam. Tak terlalu lama memang, tidak seperti teman-teman idiot kalian yang kalau teleponan nyampe 5 jam atau seminggu. Yang awalnya Wati hanya mengirim pesan teks, kini ia berani mengirim voice notes dan foto. Terkadang ketika sisi bijaksana Acep tersamen di tengah-tengah percakapan mereka yang kalau dibilang temenan biasa tuh bohong, Wati tak segan untuk men-screenshot, print, dan menaruhnya di dinding kamar sebagai bentuk penghargaan terhadap saran-saran Acep yang setara dengan motivator-motivator ternama. Padahal Acep hanya mengutip kata-kata di novel Andai Hirata yang ia baca. Wati dan Acep sama-sama pintar. Wati memang rajin dan pintar, sedangkan Acep cerdas dan kritis.
Hubungan mereka stuck di satu titik. Acep yang tidak berani mengganggu prinsip yang dipegang oleh Wati, dan Wati yang harus mendinai perasaannya demi masa depannya. Mereka sama-sama tidak mau gegabah. Jadi selama 3 tahun mengenal Wati, 2 tahun ia habiskan untuk mencari celah kecil di hati Wati. Ada satu kendala. Acep dan Wati sama-sama berhati baja, mental kesatria, dan berwibawa. Jadi, sekeras apapun Acep memanfaatkan kehebatannya dalam mencari dan mengutip quotes-quotes bagus dari Pinterest dan juga kebijaksanaannya, Wati hanya bisa memuji ketulusan dan mengakui betapa berbahayanya kondisi mentalnya jika Acep tidak menurunkan intensitas tulus dan sayang dalam kalimat-kalimatnya. Ia takut ia terbawa perasaan terlalu dini, hingga setiap hari memasang dan menebalkan topeng, walau setiap hari Acep selalu berhasil melucuti topeng-topeng itu walau tidak dengan lapisan topeng paling terakhir, topeng persahabatan. Lalu bagaimana dengan teman-teman Wati? Mereka semua mendukung. Mereka yang tahu persis sifat Wati sangat percaya 99% bahwa Acep hanya menunggu tanggal main hingga ia bisa membagikan undangan kepada teman-temannya yang mungkin akan membawa kertas nasi masing-masing. Tapi lagi-lagi, 1% bisa sangat fatal jika Acep terlalu dive in. Maka sebagai teman-teman yang baik, mereka mendukung tapi tidak bisa berbuat banyak. Hanya ada 3 orang yang berperan penting dalam misi mulia ini, walau pada akhirnya salah satu anggota pamit undur diri dan mengatakan, "Enggak, gue gak yakin dia suka sama lu lagi. Kecil banget kemungkinannya." Sementara 2 lainnya memiliki peran yang berbeda. Ada yang jadi mediator semua isi hati Acep kepada Wati dengan bahasa yang seakan-akan obrolan itu tidak ada campur tangan Acep. Dan satu lagi bertindak sebagai saudara kembar bagi Acep yang mensupport, membacking saat Wati menyuruhnya tidur sementara Acep malam-malam masih gelisah takut Wati menanyakan sesuatu lalu mengansennya karena Wati takut Acep sakit jika begadang. Nah, saudara Acep juga selalu mengatasi OVT milik Acep. Setelah malam itu, Acep dan Wati memang tidak pernah bertemu lagi secara langsung. Namun, keduanya terus saling menyukai satu sama lain meski dalam tahap friendzone. Acep masih kerap merenungkan kenangan indah yang pernah ia alami bersama Wati. Sedangkan Wati juga masih menyimpan perasaan yang sama terhadap Acep. Meskipun begitu, keduanya sama-sama merasa takut untuk mengambil langkah lebih lanjut. Mereka khawatir akan merusak persahabatan yang sudah terjalin baik selama ini. Namun, meskipun mereka tetap berada dalam keadaan yang sama, tetap saling menyukai tanpa adanya hubungan resmi, keduanya merasa cukup bahagia. Mereka bisa saling bertukar cerita dan saling mendukung satu sama lain. Hingga suatu saat, Acep mendapat tawaran pekerjaan di luar kota yang tidak bisa ditolak. Sebelum pergi, Acep memberikan sebuah kotak kecil pada Wati. Di dalam kotak tersebut terdapat sepucuk surat dan sebuah kunci. Wati membuka surat tersebut dan di dalamnya tertulis, "Wati, aku tahu kita tidak pernah berani mengambil langkah lebih lanjut karena khawatir merusak persahabatan kita. Namun, aku tidak ingin menyesal karena tidak memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku padamu. Aku mencintaimu, Wati. Kunci yang ada di dalam kotak ini adalah kunci rumahku di kota baru tempatku akan bekerja. Aku harap kau bisa datang dan tinggal bersamaku di sana." Wati terkejut dan terharu membaca surat tersebut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Acep memiliki perasaan yang sama dengannya. Namun, Wati juga merasa takut untuk mengambil langkah lebih lanjut. Sementara itu, Acep berangkat ke kota baru tempatnya akan bekerja dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ia yakin bahwa keputusannya untuk memberikan kunci rumahnya pada Wati adalah keputusan yang tepat. Hingga saat ini, tak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya antara Acep dan
keduanya masih saling menyukai. Dan siapa tahu suatu saat nanti mereka akan berani mengambil langkah lebih lanjut untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Enggak, lebay. Itu cuman karangan ChatGPT, sumpah. Aslinya adalah sampai sekarang nih, Acep sama Wati itu cuman saling lempar cie-ciean, padahal sedang terluka lebih dalam. Asik. Pribadi Acep yang terlalu sabar dan Wati yang terlalu tabah kadang-kadang bikin Bang Bets gregetan dengerin curhatan Acep. Wati yang tanpa sengaja melakukan genjutsu terhadap Acep malah bingung. Kalau kata Armada mah, dibawa kemana hubungan kita. Acep, jangan tanyakan soal Acep. Kondisinya lebih buruk dibandingkan penegakan keadilan di negeri Konoha. Berkali-kali nih ditikung cowok-cowok bermoge yang mencoba mendekati Wati yang kadang-kadang ingin khilaf dan mencoba pacaran. Acep berada di ambang kejatuhan. Serangan tiba-tiba dari anak-anak moge terhadap Acep juga sering terjadi. Untung nih, si Acep ini dijulukin kilat kuning Cijantung, sehingga ia selalu bisa kabur dari masalah. Tapi, apakah episode ini dibuat hanya untuk membantu Acep menyadarkan Wati? Tentu tidak. Lewat video ini, Acep menegaskan bahwa jangan main-main soal hati. Apalagi lu semua yang berada di tahap friendzone. Kalau nggak friendzone mah nggak apa-apa dah. Tapi kenapa bahaya kalau friendzone? Karena friendzone itu deketnya bukan main-main. Gak kayak orang PDKT biasa cuy. Lu udah ada chemistry, udah ada beberapa penghalang-penghalang sikap yang hilang gara-gara sahabatan. Lu tahu banyak soal dia. Dan dalam masa friendzone itu nyaman banget. Jadi kalau friendzone lu berujung ditolak, ya galaunya bisa sampai anak kedokteran wisuda spesialis cuy. Lama. Jadi kalau udah kejebak dalam friendzone ya tahan. Jangan main spekulasi yang jauh-jauh dulu. Karena friendzone itu high risk, high income. Kalau dapet ya enak banget, karena lu gak perlu lagi tuh marah-marahan untuk evaluasi ke depannya. Karena ya namanya temenan udah pasti pernah berantem lah. Dan lebih enak maafinnya gara-gara masih temenan. Gak ada istilah buang aja temennya, lihat aja dia nyesel kan sekarang. Gak ada. Kalimat itu hanya berlaku buat mantan. Tapi kalau nggak dapet juga pedih banget cuy, gak kaleng-kaleng. Lu bisa berdamai dan nikah dengan orang lain aja udah cukup gentle. Karena apa? Chemistry itu susah dibangun dan susah dihancurin. Lu yang tiap malam chat dia, walaupun ditolak, pasti bakal refleks chat dia kalau udah malam. Yang biasanya lu ngabarin walau dia nggak nanya, setelah itu ditolak pun masih ada refleks itu. Dan apakah nyaman tetap berhubungan seintens itu padahal lu udah ditolak sama dia? Tentu enggak, menyakitkan malah. Terus solusinya apa? Ya nggak ada cuy. Hal paling membantu dalam kondisi ini adalah kesadaran diri sejak awal. Sebelum berteman dekat dengan lawan jenis yang lu takutin akan menarik perhatian lu, terapkan stoikisme yang matang dan gak ada jalan lain. Kalau kata story-story anak indie setengah soleh mah, ya Allah, kalau dia jodohku maka dekatkanlah, tapi kalau bukan, berikan aku kekuatan untuk melupakannya. Ya udahlah ya, pokoknya kalau lu terjebak nih dalam friendzone, inget Acep. Seperti biasa, kalau ada yang kurang, lu berhak mengkritik, dan kalau lu suka, maka sebuah like, share, dan komen dengan emot orang surfing pakai baju oranye ini pun 5 kali sangat diapresiasi. Hit hard, hit often.